Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi yang saya banggakan. Saya, Muhammad Wahyu Saputra dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Pemuda dalam Optimalisasi Nilai Pancasila. Hadirin yang saya hormati, 113 tahun sudah Indonesia bangkit dari keterpurukan. 76 tahun Pancasila lahir di negeri ini. Reformasi dilakukan tiada henti. Namun bagaimana dengan bentala edukasi? Pemuda-pemudi, apa ia ikut berlari, bangkit menerjang lajunya informasi, atau justru masih bertekuk lutut lenyap di telan bumi? Saudara-saudaraku, apakah ini yang disebut dengan bangkit ketika anggapan bahwa banyaknya kebobrokan moral, pelajar yang brutal, serta politisasi dan komersialisasi yang semakin mengental? Apakah bangsa kita akan terus seperti ini? Lantas, siapa yang mesti mengejar ketertinggalan ini? Ya, tentunya adalah kita pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan pertiwi. Namun saudara-saudaraku, tidakkah kita berpikir mengapa negara kita Indonesia ini sejak dulu kala tidak pernah maju? Padahal Indonesia adalah negara maritim terbesar, negara yang kaya akan pulau, kaya akan suku, ras, budaya, serta sumber daya alamnya yang melimpah. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa negara kita Indonesia ini tidak maju seperti layaknya negara-negara maju, seperti contoh Singapura? Singapura dia maju karena apa? Karena ada sesuatu atau hal yang Singapura takuti. Singapura dia maju karena mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa. Korea Selatan dia takut dengan Korea Utara. Israel dia maju karena dikelilingi oleh lautan Arab. Sedangkan kita Indonesia tidak maju karena apa? Karena Tuhan pun tidak takut. Dapat kita lihat sekarang ini saudara-saudaraku, banyaknya pemuda yang melanggar nilai agama, nilai Pancasila. Dan bahkan Liputan6.com memaparkan bahwa 33% remaja di Indonesia pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal tersebut terjadi karena faktor yang telah berkembang adalah bobroknya moral generasi muda yang terjadi di era bonus demografi saat ini. Padahal saudara-saudaraku, era di mana kita seharusnya dapat berkembang pesat, bekerja cepat, bekerja tepat, akan tetapi kita malah tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya. Lantas, apa yang terjadi? Hadirin yang berbahagia, sebuah ungkapan berkata, jika ingin melenyapkan suatu bangsa, patahkan pemudanya, putus ilmunya, hapus sejarahnya, maka hilanglah masa depan bangsa itu. Dari ungkapan tersebut telah menggambarkan apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dapat disadari betapa kuatnya peran pemuda, pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, dan berbahaya jika pemuda buta akan sejarah serta ilmu yang menjadi pondasi pembangunan di negeri ini. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 1962 dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda halaman 135 sampai 136, Presiden Soekarno pernah berkata, berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan Gunung Semeru. Apabila saya diberi 10 pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tanah tumpah darahnya, saya akan bisa menggemparkan seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi bukan berarti kehilangan jati diri. Tidak akan ada artinya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi tanpa dilandasi dengan ilmu budaya bangsa dan jiwa nasionalisme yang telah diwariskan nenek moyang kita puluhan abad lalu. Ilmu gotong royong, tegang rasa, saling menghargai, dan jiwa kewirausahaan yang harus diyakini sehingga kita mampu berdiri tegak di kaki sendiri, menjadi tuan di negeri sendiri, mampu mewujudkan masa depan bangsa Indonesia bersinar cemerlang. Hadirin yang berbahagia, satu-satunya tombak harapan bangsa ada di tangan kita. Kita semua mahasiswa Indonesia.
mempunyai peran sangat penting bagi kemajuan bangsa. Ini saatnya kita berjuang bersama, memberikan kontribusi nyata pada dunia. Ini saatnya kita mengoptimalisasi potensi diri dan melancarkan aksi. Saya, atas nama mahasiswa Indonesia, mari berjuang bersama membawa Indonesia pada keadaan yang benar-benar bangkit di tengah kehidupan dunia yang elit. Mari melangkah bersama menjadi generasi yang handal dan milenial yang cerdas untuk membentuk Indonesia yang maju. Jangan sampai kita terbuai oleh kemalasan hingga nyaman disebut dengan kaum rebahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengutip kata-kata dari Insinyur Soekarno. Hanya bangsa yang mengambil nasib pada tangan sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.